Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatan al-islamiyatan. Uhayyikum bitahiyatan ahlil jannah. Uhayyikum bitahiyatan fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang dimana senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya kepada setiap ciptaannya tanpa melihat tahta jabat, baik ataupun jahat, mau pejabat sekalipun rakyat, semuanya telah ditakar dengan takaran yang tepat dan akurat. Dialah Ar-Rahman, zat yang maha pengasih, yang kasihnya tidak pernah pilih kasih, yang sayangnya tiada pilih-pilih, yang mengajarkan Al-Quran, yang menciptakan insan, yang mengajarinya Al-Bayan untuk saling menyampaikan pesan. Dia juga sang pemberi kekayaan, yang kekayaannya tiada batas berbilang, yang mengutus Rasul akhir zaman dengan bahasa yang indah menawan dari keturunan yang paling disegankan. Tak lupa salawat beruntaikan salam kita curah limpahkan kepada baginda junjungan yang paripurna lagi tauladan, yang syafaatnya terharapkan Nabiyuna wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana karena wasilah beliaulah di masa dahulu kita bisa merasakan nikmatnya Islam di masa sekarang. Hadirin rahimakumullah, masa muda adalah masa mencoba dan mencoba dengan harapan mendapat sesuatu yang baik untuk masa depan. Akan tetapi tidak sedikit di antara para pemuda zaman sekarang yang awalnya hanya mencoba namun berujung pada kemaksiatan, kemungkaran dan dosa. Bahkan tidak sedikit di antara para pemuda yang awalnya hanya mencoba yang berujung mengancam nyawa. Oleh karena itu, baginda Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, ada 7 golongan yang akan mendapatkan pertolongan, yang dimana pada hari itu tidak ada pertolongan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hari kiamat. Dan dari 7 golongan itu diantaranya ialah pemuda yang tumbuh dewasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Jika seorang yang sudah tua taat ibadahnya, rajin ibadahnya dan mengerjakan sunnah-sunnahnya, maka itu baik. Akan tetapi jika seorang pemuda yang taat ibadahnya, rajin ibadahnya, bahkan mengerjakan sunnah-sunnahnya, maka itu yang lebih baik. Mengapa demikian? Dikarenakan jika orang tua, ya apalagi yang sudah tua renta, matanya sudah hampir buta, telinganya sudah tidak bisa mendengar dengan sempurna, bahkan kakinya hampir tak berdaya, maka mereka hanya bisa beribadah untuk menunggu ajal kematiannya. Berbeda dengan seorang pemuda yang badannya masih sehat, umurnya masih lama, akan tetapi dia memilih untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini luar biasa, namun sangat disayangkan tidak sedikit di antara para pemuda yang lalai dan jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu muwaffiq. Banyak para pemuda yang Allah muliakan, Allah abadikan kisahnya dalam sejarah Islam dikarenakan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ialah seorang pemuda, seorang sultan yang memimpin kaum muslimin. Di masanya salah satu yang terkenang ialah penaklukan Konstantinopel, yang dimana telah berhasil mengguncangkan timur dan barat atas beritanya kemenangan umat Islam. Hadirin rahimakumullah, di balik kesuksesan Muhammad Al-Fatih tidak luput dan tidak bukan dikarenakan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad Al-Fatih dari awal balik sampai menaklukkan Konstantinopel tidak pernah meninggalkan yang namanya salat fardu 5 waktu, tidak pernah meninggalkan salat sunnah rawatib qobliyah dan ba'diyah, tidak pernah meninggalkan yang namanya puasa sunnah. Bahkan Muhammad Al-Fatih dari awal balik sampai menaklukkan Konstantinopel tidak pernah meninggalkan yang namanya salat tahajud. Dengan demikianlah Allah ridho
untuk memberikan kemenangan kepada umat Islam. Begitu pula sebaliknya di zaman sekarang, banyak para pemuda Islam, orang tuanya Islam, kakek neneknya Islam, akan tetapi dirinya jauh dari peradaban seorang muslim. Bahkan banyak para pemuda yang memilih kehidupan orang-orang barat, orang-orang kafir laknatullah alaih. Oleh karena itu, wahai para pemuda Islam, wahai generasi Islam, jadilah kalian pemuda yang menghidupkan Islam, bukan pemuda yang mencari hidup dalam Islam. Jadilah pemuda yang mencari hidup dalam agama, bukan pemuda yang mencari hidup dalam agama. Wallahu muwaffiq. Saya Muhammad Taufik Ibrahim Al-Mubarak. Jikalau ada salah, tolong jangan digorok, apalagi diolok-olok. Mohon izin panitia yang saya hormati, pamit undur diri. Terima kasih telah mengizinkan saya untuk berpartisipasi. Semoga di kesempatan yang istimewa nanti kita dapat berjumpa kembali. Biiznillah, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan lihat siapa yang mengatakan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.